Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk semua jiwa yang sedang belajar tenang. Selamat datang kembali di ruang kecil ini, tempat di mana kita berbagi cerita, merenung, dan menata hati yang mungkin sempat lelah menghadapi dunia. Di sini, kita tidak mencari siapa yang salah. Kita hanya belajar untuk lebih sadar, lebih lembut pada diri sendiri, dan lebih bijak dalam menghadapi setiap luka. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang mampu tetap damai di tengah badai. Dan malam ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sering menghantui banyak hati, tentang pembenci, tentang mereka yang seolah tak ingin melihatmu tenang, dan bagaimana kamu bisa tetap berjalan tanpa terganggu oleh bayangan mereka. Tak semua orang akan menyukaimu, dan itu bukan karena kamu buruk. Kadang, hanya karena cahayamu terlalu terang untuk mata yang belum siap melihatnya. Dalam perjalanan hidup, selalu ada mereka yang memilih menjadi bayangan, mengikuti langkahmu, bukan untuk berjalan bersamamu, tapi untuk memastikan kamu tidak lebih bersinar dari mereka. Kita menyebut mereka pembenci, orang-orang yang merasa perlu mengomentari setiap keberhasilanmu, yang menertawakan setiap kesalahan kecilmu, yang diam-diam berharap kamu berhenti berjuang. Tapi, sadarlah, kebencian mereka tidak pernah benar-benar tentangmu. Kebencian lahir dari hati yang belum damai dengan dirinya sendiri. Dan bila kamu terus mencoba memadamkan setiap nyala kebencian di luar sana, kamu akan kehabisan cahaya untuk dirimu sendiri. Maka, video ini adalah untukmu yang lelah dikejar oleh bayangan orang lain, yang ingin belajar melepaskan tanpa kehilangan kendali atas kedamaianmu sendiri. Hari ini, kita akan belajar bersama 7 cara ampuh membuat para pembenci berhenti mengganggu hidupmu. Bukan dengan kebencian yang sama, tapi dengan kesadaran yang membuatmu jauh lebih kuat dari mereka. Mari kita mulai dari satu hal paling mendasar. Pertama, sadari bahwa pembenci adalah cermin. Tahukah kamu, kebencian itu seperti asap. Ia tidak pernah muncul tanpa api yang menyala di dalam hati seseorang. Saat seseorang membencimu tanpa alasan jelas, itu bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tapi karena keberadaanmu menyentuh sesuatu yang belum selesai dalam dirinya. Orang yang damai tak sempat membenci. Mereka sibuk menikmati ketenangan hidupnya sendiri. Yang membenci adalah mereka yang sedang berperang di dalam dirinya. Dan kamu, entah bagaimana, menjadi cermin dari luka itu. Kadang, kamu hanya menunjukkan apa yang mereka inginkan, tapi tak punya. Keberanianmu, keteguhanmu, ketulusanmu, dan bukannya belajar darimu. Mereka malah memilih menyerang bayangan dari apa yang mereka takutkan. Tapi, disinilah rahasianya. Jika kamu bisa menyadari bahwa kebencian mereka hanyalah pantulan, kamu akan berhenti bereaksi. Kamu akan berhenti mengambil racun itu ke dalam jiwamu. Karena sebenarnya, setiap kali kamu marah pada mereka yang membencimu, kamu sedang berdiri di depan cermin dan ikut memantulkan energi yang sama, hanya dalam arah yang berbeda. Maka langkah pertama adalah menyadari, sadari bahwa kebencian bukan sesuatu yang harus kamu lawan, tapi sesuatu yang harus kamu pahami. Tidak semua orang yang melukai sadar bahwa ia sedang melukai. Beberapa hanya sedang berusaha bertahan dengan cara yang salah. Dan saat kamu mampu melihat itu, hati kecilmu mulai tumbuh. Bukan dengan rasa dendam, tapi dengan pengertian. Dan dari pengertian itu, lahirlah kekuatan sejati. Sekarang, kamu mulai memahami bahwa pembenci hanyalah cermin. Kedua, jangan beri mereka energi. Kebencian hanya hidup jika diberi makan. Dan makanan yang paling lezat bagi para pembenci adalah reaksimu. Setiap kali kamu membalas komentar sinis, setiap kali kamu mencoba menjelaskan diri pada orang yang tak mau memahami, setiap kali kamu mengintip media sosial, mereka untuk tahu apa yang mereka katakan tentangmu. Tanpa sadar, kamu sedang memberi mereka energi. Kamu sedang menyuplai bahan bakar bagi api yang seharusnya padam dengan sendirinya. Tapi ingat, ini baik-baik, tak ada kebencian yang bisa bertahan lama di hadapan seseorang yang tenang. Ketika kamu diam, mereka lapar. Ketika kamu tenang, mereka bingung. Ketika kamu tetap melangkah dengan senyum, mereka kehilangan arah. Karena pembenci bukan ingin kebenaran,
mereka ingin reaksi. Dan saat kamu berhenti bereaksi, kamu mencabut akar dari permainan yang mereka buat. Diam bukan tanda kalah. Diam adalah bentuk kemenangan yang tak perlu diumumkan. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka menuduh. Kamu tidak perlu menjawab setiap kebisingan yang tidak berasal dari kebenaran. Pernahkah kamu menyadari bahwa beberapa orang hanya ingin melihatmu jatuh agar mereka bisa merasa lebih tinggi, tapi ketika kamu tidak terjatuh, mereka justru hancur oleh harapan mereka sendiri. Kebencian yang tidak direspons akan layu seperti tanaman yang tidak disiram. Dan sebaliknya, kebencian yang kamu tanggapi akan tumbuh, menjalar, menjerat, hingga kamu lupa siapa dirimu sebenarnya. Maka, mulai hari ini, jika ada yang mencoba menarikmu ke dalam lingkaran kebencian, jangan ikut menari di dalamnya. Berdirilah tenang di luar, karena tidak semua undangan pertengkaran harus kamu hadiri. Diam bukan kelemahan. Diam adalah tanda bahwa kamu sudah cukup dewasa untuk memilih kedamaian daripada pembuktian. Dan setelah kamu berhasil menjaga energimu tetap utuh, saatnya kamu membangun sesuatu yang jauh lebih kuat. Dinding ketegasan tanpa kebencian. Ketiga, bangun dinding ketegasan tanpa kebencian. Ketika kamu sudah bisa diam tanpa dendam, langkah berikutnya adalah menetapkan batas. Kedamaian bukan berarti kamu harus membiarkan siapapun masuk dan merusakmu sesuka hati. Memaafkan tidak sama dengan membiarkan. Dan bersabar bukan berarti kamu harus menjadi korban terus-menerus. Ada saatnya kamu harus berdiri tegak dan berkata, "Cukup. Aku tidak akan membiarkan ini lagi." Itulah yang disebut dinding ketegasan. Bukan dinding kebencian yang dibangun dari kemarahan, tapi dinding kesadaran yang terbuat dari rasa cinta pada diri sendiri. Terkadang, kamu perlu memblokir, menjauh, atau berhenti menanggapi. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah cukup kuat untuk memilih kedamaian daripada drama. Kamu tidak harus selalu membuktikan kebaikanmu pada orang yang sudah bertekad salah paham. Tak perlu meluruskan kata-kata di hati yang sudah bengkok oleh iri. Karena beberapa orang hanya memahami dunia lewat kacamatanya sendiri, dan kamu tak punya kewajiban menggantinya. Ingat, menjaga jarak bukan tanda kamu membenci. Justru itu bukti kamu sedang menjaga cinta yang tersisa dalam dirimu. Cinta pada ketenangan, cinta pada dirimu sendiri, cinta pada hidup yang lebih sehat. Ada kalanya, kamu harus menutup pintu, bukan agar mereka kedinginan di luar, tapi agar kamu bisa menghangatkan hatimu di dalam. Dinding ketegasan bukan benteng yang mengurung, melainkan pagar yang menjaga taman jiwamu agar tidak diinjak oleh kebisingan dunia. Dan semakin kamu belajar menegaskan batas dengan tenang, semesta akan mulai menghargai ketegasan itu. Kamu akan bertemu lebih sedikit orang yang ingin mengacau, dan lebih banyak jiwa yang menghargai kedamaian yang kamu pancarkan. Keempat, ubah luka jadi bahan bakar pertumbuhan. Setiap luka yang kamu terima menyimpan pesan, dan setiap kebencian yang diarahkan padamu membawa pelajaran. Kamu mungkin tidak memintanya, kamu tidak pernah ingin disakiti, tidak pernah ingin dijatuhkan, tapi semesta kadang menempatkan duri di jalanmu, bukan untuk membuatmu berdarah, melainkan untuk memastikan kamu berjalan dengan lebih hati-hati ke depan. Jangan buru-buru menghapus rasa sakitmu. Peluklah ia sebentar, dengarkan pesannya. Tanyakan dalam diam, apa yang sedang hidup ini ingin ajarkan padaku lewat rasa sakit ini? Seringkali, kebencian orang lain hadir untuk menumbuhkan sesuatu di dalam dirimu. Mereka memaksamu belajar tegar, belajar sabar, belajar ikhlas. Mereka mengajarimu cara mencintai dirimu sendiri tanpa perlu validasi siapapun. Setiap ejekan bisa jadi motivasi. Setiap hinaan bisa jadi alasan untuk bertumbuh lebih tinggi. Karena tidak ada yang membuatmu berkembang lebih cepat selain rasa sakit yang kamu ubah menjadi kesadaran. Bayangkan sebuah benih kecil yang dikubur di tanah gelap. Ia tidak menolak kegelapan itu, karena ia tahu disitulah ia akan bertumbuh. Dan suatu hari nanti, ia akan menembus tanah, menyambut cahaya matahari dengan kekuatan baru. Begitulah kamu. Semua tekanan, semua kebencian, semua rasa tidak adil, itu
tanahmu, tempat kamu belajar menumbuhkan akar yang dalam, agar suatu saat kamu bisa berdiri tegak meski badai datang. Jangan biarkan luka menjadikanmu pahit, biarkan luka menjadikanmu bijak. Karena orang yang belajar dari sakitnya tak lagi takut pada dunia. Ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan dari situ, kamu mulai menyadari sesuatu yang lebih besar. Bahwa hidup ini bukan tentang melawan kebencian, tapi tentang menumbuhkan cinta di tengahnya. Sekarang, setelah kamu tahu bagaimana menjadikan luka sebagai bahan bakar pertumbuhan, langkah berikutnya adalah membuka matamu pada hal-hal yang selama ini sering kamu abaikan. Mereka yang benar-benar tulus mencintaimu, karena terkadang kamu terlalu sibuk memikirkan pembenci, sampai lupa mensyukuri mereka yang justru selalu ada di sisimu. Kelima, fokus pada mereka yang tulus mencintaimu. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan siapa yang membenci kita, sampai lupa masih ada banyak hati yang tulus mencintai kita tanpa pamrih. Kita menghabiskan malam menatap komentar yang menyakitkan. Padahal di saat yang sama, ada pesan sederhana dari teman lama yang berkata, "Semangat ya, aku bangga padamu." Kita terlalu larut menanggapi satu orang yang menjatuhkan. Padahal, ada 10 orang lain yang diam-diam mendukungmu, mendoakanmu dalam diam, tanpa perlu dilihat. Begitulah manusia. Kadang, kita menaruh perhatian terlalu besar pada kebencian, dan lupa menyirami cinta yang sudah tumbuh di sekitar kita. Tapi, ingatlah, apa yang kamu rawat, itu yang tumbuh. Jika kamu terus memberi perhatian pada kebencian, kebencian akan tumbuh semakin besar di hidupmu. Namun jika kamu mulai merawat cinta, kebaikan, dan rasa syukur, itulah yang akan mengisi ruang dalam hatimu. Lihatlah sekelilingmu, ada keluarga yang masih menunggu kabar darimu. Ada teman yang selalu tersenyum setiap kali mendengar namamu. Ada orang asing yang mungkin terinspirasi oleh keberanianmu. Mereka tidak berisik, mereka tidak membuat drama. Mereka hanya mencintaimu dengan cara yang tenang. Dan cinta seperti itulah yang harus kamu fokuskan. Karena cinta tulus adalah perisai terbaik dari kebencian. Ketika kamu dikelilingi oleh cinta sejati, kata-kata buruk dari luar akan kehilangan kekuatannya. Kebencian hanya bisa melukai ketika hati sedang kosong. Isi hatimu dengan kebaikan, dan tak ada ruang tersisa bagi racun dari luar. Bersyukurlah setiap kali kamu menemukan satu jiwa baik di hidupmu. Karena satu hati yang tulus lebih berharga dari 1000 mulut yang mencaci. Keenam, maafkan, tapi jangan biarkan mereka masuk lagi. Memaafkan bukan hal mudah, apalagi ketika luka itu datang dari orang yang kamu percayai. Dari mulut yang dulu kamu percaya membawa doa, tapi kini berubah menjadi pisau yang melukai dari jauh. Namun, ketahuilah, memaafkan bukan berarti kamu harus melupakan atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Memaafkan adalah seni melepaskan beban tanpa harus kembali memikulnya. Banyak orang salah paham. Mereka mengira ketika kamu memaafkan, kamu harus membuka pintu kembali bagi orang yang menyakitimu. Padahal tidak. Kamu boleh memaafkan seseorang, namun tetap memilih untuk menutup pintu itu selamanya. Kamu boleh berdamai, namun tetap menjaga jarak agar luka yang sama tak terulang. Itulah bentuk cinta yang paling matang. Cinta yang tidak lagi mengorbankan dirimu sendiri demi terlihat baik. Memaafkan bukan untuk mereka. Memaafkan adalah hadiah untuk hatimu sendiri, agar kamu tidak terus membawa racun kebencian di setiap langkahmu. Karena saat kamu menyimpan dendam, kamu mengikat dirimu dengan masa lalu. Dan bagaimana kamu bisa terbang jika hatimu masih terikat pada rantai yang sama? Lepaskan. Lepaskan. Tidak perlu menunggu permintaan maaf. Tidak perlu menunggu mereka berubah. Cukup katakan dalam hati, "Aku memaafkanmu." Bukan karena kamu pantas, tapi karena aku pantas untuk tenang. Dan ketika kamu benar-benar melakukannya, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Ringan, seolah semua beban di dada perlahan terangkat. Dan kamu mulai bisa bernapas lagi. Bukan dengan amarah, tapi dengan kedamaian. Ketujuh, tetap jadi cahaya. Setelah semua luka, semua kata-kata tajam, dan semua badai yang pernah kamu lalui, ingatlah satu hal, tetaplah jadi cahaya. Karena dunia tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan
orang kuat. Tapi dunia sangat kekurangan orang yang tetap lembut, meski pernah disakiti berkali-kali. Menjadi cahaya bukan berarti kamu harus selalu tersenyum di atas luka. Menjadi cahaya berarti kamu tetap memilih kebaikan. Meski kamu tahu dunia kadang tidak membalasnya. Biarkan mereka berbicara dengan kebencian. Kamu tetap bicara dengan kejujuran. Biarkan mereka menyebar gelap. Kamu tetap menyalakan lilin kecilmu. Karena bahkan cahaya sekecil apapun tidak akan pernah kalah dari gelap sebesar apapun. Kamu tidak bisa mengubah semua orang, tapi kamu bisa mengubah cara kamu menanggapi mereka. Kamu bisa memilih apakah akan ikut dalam lingkaran kebencian atau berjalan dengan damai di luar lingkaran itu, membawa ketenanganmu sendiri. Dan ketika kamu memilih menjadi cahaya, semesta akan memperhatikanmu. Kebaikanmu akan memanggil kebaikan lain. Energi lembutmu akan menarik gewa-gewa yang juga ingin sembuh. Kamu akan mulai bertemu orang yang mencintai tanpa alasan, menemukan kedamaian tanpa perlu kemenangan. Ingat, kebencian itu menular, tapi begitu juga cinta. Dan kamu punya pilihan setiap hari. Apa yang ingin kamu sebarkan hari ini? Jadilah cahaya. Bukan karena dunia melihatmu, tapi karena kamu tahu, tanpa cahaya itu, dunia akan lebih gelap satu bintang. Dan di akhir perjalanan ini, jika kamu merasa hidupmu mulai tenang, jika kamu mulai bisa tersenyum, meski dulu pernah ditinggalkan, itulah tanda bahwa kamu sudah menang. Bukan atas orang lain, tapi atas dirimu sendiri. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Cukup terus berjalan dengan hati yang bersih. Karena pada akhirnya, hanya hati yang damai yang bisa tidur nyenyak di tengah dunia yang bising. Dan bila kata-kata ini menyentuhmu, bagikanlah pada seseorang yang mungkin sedang terluka oleh kebencian. Biarkan kata ini menemukan jalannya. Karena dunia tidak butuh lebih banyak amarah. Dunia hanya butuh lebih banyak jiwa yang sadar. Jika kamu sudah mendengarkan sampai akhir, mungkin itu artinya jiwamu sedang mencari ketenangan. Dan semoga kata-kata tadi bisa menjadi pelukan kecil bagi hatimu malam ini. Ingatlah, kamu tidak sendiri. Setiap jiwa yang berusaha tetap baik di tengah kebencian adalah bagian dari cahaya yang sedang berjuang menerangi dunia. Jangan padam hanya karena ada yang tak menyukai sinarmu. Teruslah bersinar dengan lembut, dengan tenang, dengan sadar. Dan bila video ini menyentuhmu, bagikanlah kepada seseorang yang mungkin sedang berjuang dengan luka yang sama. Kamu tidak tahu, mungkin kata sederhana ini bisa menyelamatkan satu hati yang hampir menyerah. Jangan lupa juga untuk berlangganan channel ini, agar setiap kali hatimu mulai lelah, kamu bisa menemukan tempat untuk kembali. Tempat di mana kata-kata bukan sekadar suara, tapi jembatan menuju ketenangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Dan terima kasih sudah memilih untuk tetap jadi cahaya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita akan kembali belajar menjadi manusia dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih sadar. Selamat beristirahat, jiwa terpilih.